Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadaril azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para habaib, asatidz wal asatidah, guru-guru kami semuanya, sahabat-sahabat kami semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rezeki kita diberikan rezeki yang berkah, halal, thayyibah. Mudah-mudahan rezeki kita senantiasa mengalir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang bisa menambah kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, tentunya kita tahu bulan Sya'ban atau bulan Ruwah adalah bulan yang termasuk bulan yang mulia, di mana bulan yang banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Karena bulan ini termasuk bulan dari pintu sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, makanya kaum aswaja Ahlussunnah wal Jamaah banyak melakukan ibadah amaliyah sunnah di bulan Sya'ban setelah melakukan amaliyah di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan yang berturut-turut yang bisa kita jadikan sebagai ladang untuk melakukan kebaikan yang nanti buahnya bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Makanya doa Rasulullah agar kita bisa bertemu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di bulan Rajab wa Sya'ban dan juga bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami semuanya kuat, diberikan panjang umur sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu betapa pentingnya bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan bagi umat Islam. Jika bulan Rajab adalah bulan kita untuk menanam, bulan Sya'ban bulan kita untuk menyiram, kemudian bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memetik buahnya. Ya, bulan untuk memanen, karena puncaknya pahala yang berlimpah ruah yang tidak ada habisnya, tidak bisa kita hitung pahalanya, yaitu di bulan Ramadan. Di antara amaliyah bulan Sya'ban, di antaranya umat Islam ada yang melakukan salat sunnah di malam nisfu Sya'ban, kemudian juga berpuasa, kemudian melakukan amaliyah sunnah yang lainnya. Nah, di antaranya amalan yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, ya, ada salah satu amalan, dan ini adalah ijazah dari para habaib agar kita bisa memiliki rezeki yang terus-menerus mengalir, rezeki yang melimpah sepanjang tahun. Jadi amalan ini dalam rangka agar rezeki kita tidak seret, rezeki yang kerannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar, sehingga rezekinya terus mengalir. Ya, ini amalan para habaib. Ya, amalan di malam nisfu Sya'ban agar rezeki kita terus mengalir. Ya, di antaranya amalan yang dilakukan adalah ini ijazah dari Habibana Habib Salim Asyatiri dan Habib yang lain. Ini banyak sekali amalan yang dilakukan amalan ini oleh para habaib, yaitu amalan di malam nisfu Sya'ban itu kita menulis satu ayat dalam surat Shad, amalan dalam
malam nisfu Sya'ban, yaitu mencatat surat Shad ayat 54 ya, surat Shad ayat 54. Ya, ayat ini sangat singkat, sangat ringkas, sangat pendek, bisa kita amalkan dengan cara yaitu menulisnya di secari kertas. Menulisnya pakai media apa saja boleh. Kita tulis, kemudian tulisan dari surat Shad tersebut itu kita simpan di tempat penyimpanan uang. Boleh dalam dompet atau boleh dalam kantong atau apa saja tempat untuk menyimpan uang atau berat kas. Ya. Nah, kalau kita biasanya memakai dompetnya itu di belakang, di pantat, maka kita pindah dompetnya tidak lagi di bagian belakang. Tapi kalau kita biasa menyimpannya di bagian belakang, maka ayat tersebut jangan kita masukkan di dalam dompet, karena itu adalah ayat Al-Quran yang hendaknya untuk kita jaga kesuciannya, dan tentunya tidak boleh kita bawa ke kamar mandi atau ke tempat yang kotor atau di tempat toilet, maka tidak diperkenankan. Bagaimana bunyi atau surat Shad ayat 54 yang bisa kita tulis agar rezeki kita mengalir deras, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kalau kita maknai, kita artikan inna hadza, sesungguhnya ini, la rizquna adalah rezeki dari kami, dari Allah maksudnya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yang rezeki itu tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan habis, artinya rezeki kita akan terus menerus mengalir ya atas izin Allah. Nah, itu ayat itu yang kita catat di secari kertas dalam surat Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rezeki dari kami, dari Allah, dari sisi Allah. Ma lahu min nafad, dengan rezeki itu yang kita dapatkan maka tidak akan ada habisnya, insyaallah atas izin Allah. Tentunya dengan perantara tawassul atau wasilah dari surat Shad ayat 54, insyaallah rezeki kita tidak berhenti, rezeki kita terus menerus mengalir, insyaallah. Itu bagian dari ikhtiar. Tentunya kita juga tidak bisa melupakan dari usaha yang lainnya. Tentunya adalah kita mencari rezeki yang halal dengan bekerja atau beraktivitas. Insyaallah kalau seimbang antara ikhtiar dan tawakal, tentunya apa yang kita cita-citakan, kita harapkan, yaitu rezeki yang berkah melimpah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu amalan yang bisa kita lakukan saat malam nisfu Sya'ban atau pertengahan di bulan Sya'ban, ya, dengan mencatat dari surat Shad ayat 54. Apakah harus didahului oleh amaliyah sebelumnya? Terserah ya. Setelah sholat maghrib mau membaca surat Yasin 3 kali dulu boleh, atau mau sholat hajat, sholat awabin, atau perantara sholat sunnah, sholat mutlak dulu terlebih dahulu juga boleh ya, atau didahului dengan membaca doa nisfu Sya'ban. Ya, ini banyak tentang info tentang doa dibaca ketika malam nisfu Sya'ban, baru kita mencatat ayat tersebut ya, itu juga boleh. Ataupun tidak dengan didahului dengan amalan tersebut juga boleh saja dan sah-sah saja. Yang penting terutama adalah bagaimana kita ketika mengamalkan itu juga tidak melupakan amalan-amalan yang wajib, amalan maktubah, yaitu sholat 5 waktu. Itulah yang paling penting. Jangan sampai kita mencari amalan-amalan ingin kebahagiaan dunia akhirat, apalagi kita minta rezeki kepada Allah, rezeki dunia yang melimpah, yang berkah, tapi kita
melalaikan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah, itu tentu yang salah ya, terbalik berarti. Yang kita utamakan adalah amalan yang fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang antara amalan yang fardu dengan amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah tentunya ini adalah amalan yang sebagai ziyadah, yaitu sebagai tambahan. Karena yang fardu, yang pokok itu yang terutama, penting bagi kita selaku umat muslim. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita lakoni, kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah pasti akan ada buahnya, pasti akan ada manfaatnya. Dan ketika kita melaksanakan apa yang diberitakan Allah, tentunya bukan semata-mata karena kewajiban, bukan karena semata-mata ingin menggugurkan dosa. Tapi ketika kita beribadah, hendaknya kita lakukan dengan penuh cinta, penuh mahabbah, kesadaran bahwasanya bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi kitalah yang sangat butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah, kita adalah sebagai hamba yang tentu tugasnya adalah mengabdi, ya, menjadi budaknya Allah, karena kita adalah hamba. Yang namanya hamba sahaya tentu mengabdi kepada tuannya. Dan kita sebagai hamba Allah, dan Allah adalah Tuhan kita, yang apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang bisa kita lakukan agar rezeki kita deras, mengalir terus menerus, tidak akan surut ya, tidak akan ada habisnya sepanjang tahun, setiap hari. Mudah-mudahan rezeki kita mengalir berkah dan tentunya melimpah. Dengan rezeki itu tidak menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kalau kita terlena mencari rezeki dunia yang begitu banyak, tapi sampai kita lalai dengan siapa yang memberikan rezeki. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu namanya istidraj, yaitu sekedar tipuan. Ya, jangan sampai kita terbuai, tertipu dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara, hanya sesaat saja. Tetap kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang harus kita utamakan di atas segala cinta yang lainnya. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kita diberikan panjang umur, bertemu dengan bulan Sya'ban, dan tentunya harapan kita juga tentunya kita sampai nanti di bulan Ramadan. Siapa saja silakan untuk mengamalkan ini, amalan para habaib, dan tentunya kita para muhabbah, para pecinta muhibbin, pecinta para habaib. Kita melaksanakan apa yang menjadi contoh teladan kita, yaitu para habaib, keturunan dari Sayyid atau junjungan kita, yaitu Habibana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.